Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ini anugerah Tuhan bagi kita. Dia memberikan kepada kita hidup yang diciptakan dalam perbuatan baik. Anugerah Tuhan itu sungguh memang melampaui akal manusia. Karena anugerah Allah itu adalah pemberian yang tidak layak kita terima, tapi Dia karuniakan itu supaya dengan kelimpahan anugerahnya itu kita bisa melakukan yang baik. Saya baca begini di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kita ini perbuatan Dia, perbuatan Allah, dijadikan di dalam Kristus Yesus akan membuat kebajikan yang disediakan Allah terlebih dahulu, supaya kita melakukan sekaliannya itu. Puji Tuhan, anugerah Allah memberikan kepada kita hidup dalam kebaikan. Hidup dalam kebaikan, itulah yang menjadi fokus utama Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dengan penuh kasih Dia menolong yang lemah. Dengan penuh kasih Dia memberi kesembuhan. Dengan penuh kasih Dia memberi sampai kehidupan kekal. Yang kita lihat nyata bahwa itulah perbuatan Allah di dalam Yesus Kristus sebagai kita. Jadi kalau kita ada ini, semua ini anugerah. Semua ini adalah perbuatannya. Perbuatannya yang melampaui kodrat kita manusia. Perbuatannya yang melampaui kekuatan kita. Pikiran kita yang terbatas. Karena Dia Maha tahu. Dia Maha hadir, Maha kuasa. Karena dari awalnya pun kita sudah diciptakan dalam kandungan ibu dalam kemuliaan dan keajaiban. Dan di dalam Kristus diciptakan ulang lagi. Jadi untuk benar-benar bahwa kebaikan itu benar bukan dari diri kita, tetapi perbuatan Allah di dalam Kristus Yesus. Yesus Kristus itulah yang membuat kita lebih baik daripada dari turunan Adam. Turunan manusia tetaplah orang berdosa. Jadi kebaikan itu seringkali juga kalau masih dalam turunan orang berdosa, itu ada maunya. Tapi kalau Kristus Yesus, dasar kita berbuat baik. Itu benar-benar baiknya itu dari dalam sanubari yang paling dalam. Jadi puji Tuhan, inilah kita diciptakan dalam Yesus Kristus untuk berbuat baik. Perbuatan baik kita itu untuk kita lakukan semuanya itu. Jadi karena kebaikan itu kan bukan hanya yang sifatnya materi dan sifatnya yang kelihatan, tapi dengan kebaikan yang dari dasar hati. Jadi seringkali juga orang salah melihat, persepsi orang melihat kebaikan. Karena hanya melihat mungkin dari luar. Karena dari luar itu semua belum ada kepastian. Tapi yang di dalam itu adalah kepastian. Yang tidak kelihatan itu justru itulah yang pasti. Yang kelihatan itu semuanya banyak semu dan tidak menjadi memuaskan hati manusia. Jadi istilahnya hanya visual. Tapi kalau kebaikan daripada Tuhan, kebaikan yang kekal itu, yang sudah diciptakan sebelumnya karena Yesus itu sebelum dunia dijadikan, kita sudah diciptakan. Makanya sumber kebaikan itu sudah jelas ada. Makanya kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun kondisi, apapun keadaan, apapun kebutuhan, semuanya sudah ada di dalam Yesus Kristus bagi kita untuk kita lakukan lagi. Karena dilakukan Yesus, maka kita juga terinspirasi, membuat kita untuk terdorong untuk melakukannya. Karena tidak pernah hidup kita lagi untuk diri kita sendiri, tapi untuk Kristus, untuk kemuliaan namanya. Untuk kita bisa mewujudkan gambar dan rupa Allah itu dalam Kristus Yesus di dalam dunia ini. Jadi segala kebaikannya itu mari kita lakukan. Luar dan dalam, pikiran, hati dan perbuatan. Dan tindakan kita, perkataan semua itu, biar kebaikan itu yang muncul. Jadi puji Tuhan, seringkali kan pikiran manusia ini memang ya untuk saya. Kok habis untuk semua, untuk orang. Tapi bukan untuk orang, kita melakukannya untuk Tuhan. Sama dengan pekerjaan Tuhan. Sudah diciptakan Tuhan kita untuk
bisa melakukan pekerjaan Tuhan bersama di GPD CWT Temanggung. Nah, proyeknya Tuhan sebetulnya yang kita lakukan. Rancangan Tuhan yang sudah dari awal kita ada di sini, berarti itu sudah diciptakan Tuhan kita untuk melakukan itu. Jadi puji Tuhan, mari kita lihat, baik juga Galatia katakan, jangan jemu berbuat baik. Perbuatan baik itu harus terus menjadi wujud nyata dalam kehidupan kekristenan. Kebajikan itu adalah ekspresi kehidupan. Kebajikan itu adalah perbuatan dan perkataan, tindakan dalam setiap langkah kehidupan kita. Bahkan dikatakan dalam Timotius bahwa kita diciptakan untuk berbuat baik, untuk sempurna. Jadi pekerjaan firman itu kita sebagai hamba-hamba, sebagai anak-anak dibuat jadi pelayannya Tuhan, mengasihi Tuhan adalah untuk sempurna. Jadi kebaikan Tuhan itu sampai benar-benar harus sempurna muncul dalam kehidupan kita. Jadi puji Tuhan, mari kita lihat bahwa semuanya sudah diciptakan lebih dahulu. Tinggal kita terus dalam iman, tinggal di dalam Yesus Kristus. Kalau di luar Kristus kita, satu pun tidak ada yang dapat kita lakukan. Tapi kalau bersama dengan Kristus, mujizat yang lebih besar Yesus Kristus katakan lebih lagi. Makanya hidup oleh Roh, karena kalau hidup oleh Roh, kita akan dipimpin oleh Roh. Dan juga karena kebanyakan manusia kalau enggak sombong, ya bisa iri. Kalau enggak iri ya sombong. Kan ini kayaknya antara sifat ini akan selalu ada di dunia. Tapi kita jangan menyakiti satu sama lain. Kalau ada sifat ini kan saling menyakiti namanya. Tapi kalau kita hidup di dalam Roh, Roh itulah yang akan mengatur langkah kita, pikiran kita, perkataan kita. Roh itulah yang membuat semua tindakan kita wujudnya akan kebaikan. Jadi ya puji Tuhan. Jadi pagi hari ini mendorong kita untuk kita lakukan semua pekerjaan yang baik itu. Puji Tuhan, mari kita lakukan yang baik untuk pekerjaan Tuhan. Karena hari-hari ini fokus kita untuk kemuliaan Tuhan lebih nyata dalam gereja kita. Fokus kita untuk nama Tuhan dipermuliakan. Fokus kita apapun yang kita perbuat, biarlah namanya yang ditinggikan, dipermuliakan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur karena di pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan meyakini bahwa Engkau Tuhan sudah melakukan kebajikan itu dalam hidup kami. Engkau kehendaki untuk kami perbuat karena kami ada di dalam Kristus Yesus. Yesus adalah juru selamat kami. Kami pasti kepada tujuan yang tepat di dalam kekekalan, ke rumah yang kekal. Karena kami tahu hanya Engkau Tuhan yang benar. Dalam doa yang benar, dalam pimpinan Roh-Mu yang benar itu akan mengatur langkah kami untuk selalu melakukan kebajikan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin.